itu dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Untuk modul kali ini itu persamaan umumnya atau persamaan dasarnya itu kurang lebih sama, masih menggunakan orde 1 seperti pada modul. Jadi untuk F itu sebagai konsentrasi zat terlarut, U-nya untuk kecepatan, T-nya waktu, dan X-nya itu untuk arah sumbu horizontal. Nah, untuk praktikum kali ini, metode yang pertama itu kita menggunakan metode eksplisit CTCS atau Center in Time, Central in Space. Untuk persamaannya itu kayak di nomor 2.2. Jadi yang menarik dari metode ini itu dia di langkah awalnya, di langkah waktu ke waktu T sama dengan 0 itu menggunakan FTCS. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu menggunakan CTCS. Untuk lebih jelasnya, nah konsepnya itu kayak gini deh. Misalnya di sini ada N itu sebagai waktu, jadi pada waktu ke N, waktu ke N-1 atau waktu ke N+1. Jadi jika menggunakan metode leapfrog ini, kita untuk mencari nilai di waktu plus 1 atau N+1 itu kita menggunakan metode yang melompat. Misalnya kita punya nilai di waktu ke N-1. Bagaimana caranya untuk mencari waktu ke N+1? Misalnya kita punya nilai di N-1 ini yang berwarna abu-abu. Untuk mencari waktu ke N+1 itu kita menggunakan FTCS terlebih dahulu. Jadi kita mencari nilai ke N pada waktu ke N yang biru ini. Caranya itu kita menggunakan FTCS terlebih dahulu. Ini hasil diskritisasinya FTCS. Kamu saya kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Nah, jadi kita mencari nilai ke N terlebih dahulu. Caranya itu menggunakan nilai FTCS. Ini hasil diskritisasinya, kalian tinggal masukkan saja nilainya. Misalnya pada waktu ke 0 itu kan 100. Misalnya kecepatannya 0,2, delta T-nya 4, delta X-nya 50. Kemudian kalian tinggal masuk satu. Kemudian nanti kalian bisa dapatkan nilai pada waktu ke N. Ini sama juga untuk di sebelahnya, kalian gunakan 3 ini, M-2, M-1, M. Nanti kalian dapatkan nilai ininya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu menggunakan metode CTCS. Jadi untuk mencari nilai yang warna orange ini atau pada waktu ke N+1, selanjutnya itu menggunakan metode CTCS. Jadi diskritisasinya beda antara FTCS dan CTCS. Caranya sama, tinggal masukkan saja nilainya, maka akan sampai sini udah kebayang atau gimana? Izin bertanya, Kak? Ya, boleh. Ini tuh untuk pembuktian ya berarti ya? Ya, ini konsepnya sih, konsep untuk programnya. Ya. Jadi dia kayak gini lah konsepnya. Karena agak susah kalau jelasin gak ada nilainya. Oh, berarti CTCS itu beda sama FTCS. Untuk CTS itu N+1 ya? Ya, jadi Untuk gridnya ya? ya, jadi untuk metode ini kita menggunakan
dua perhitungan. Jadi untuk perhitungan langkah pertamanya itu menggunakan FTCS. Ini langkah pertamanya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu digunakan CTCS sampai ke bawah. Jadi nanti kalian buat program itu untuk langkah pertamanya untuk mencari nilai KN-nya itu kalian masukkan rumus yang sudah didiskritisasi itu FTCS. Kemudian untuk langkah selanjutnya N plus 1 sampai N max-nya itu menggunakan CTCS. Sampai sini ngerti nggak konsepnya? Berarti bikin 2 looping gitu Kak? Ya, bikin 2. Kak, izin tanya Kak. Ya, boleh. Maaf sebelumnya kalau pernah dibahas. Ini berarti di rumus ini tuh hasilnya nggak 100 pas itu nggak apa berarti Kak ya? Itu tergantung. Misalnya nanti programnya continue. Jadi nilai di grid yang misalnya misalnya di sini diminta continue pada grid ke N, pada grid waktu ke N, dan grid ke 25. Jadi kalian tinggal lepaskan nilai polutannya itu di N ke 25 di waktu ke N. Di waktu ke N itu sama, akan selalu 100 dia. Jadi nggak akan berubah, kecuali dia discontinue. Bagaimana, udah kebayang atau? Yang belum saya paham itu hitungan di rumusnya ini kan saya hitung manual pakai kalkulator itu sama hitungannya 99,9 sekian gitu Kak, bukan 100. Oh ya, itu memang kayak gitu sih. Itu dibulatkan aja jadi 100. Dia Oh, baik Kak. nggak mesti 100 sih sebenarnya. Tapi kalau dibulatkan harus 100 gitu. Baik Kak, terima kasih. Yang lain gimana? Itu untuk metode yang CTCS. Ini juga ada kriteria stabilitasnya. Kemudian untuk metode yang kedua itu kita menggunakan metode yang namanya explicit upstream. Jadi di sini nanti kita menggunakan, di programnya itu digunakan fungsi if gitu. Jadi nantinya kalau nilai kecepatannya itu lebih dari 0, itu akan dihitung menggunakan pendekatan beda mundur FTBS. Jadi hasil diskritisasinya seperti ini, dan hasilnya itu akan menuju ke sebelah kanan. Nah, jika nantinya nilai U-nya atau kecepatannya itu kurang dari 0 atau nilainya minus, itu nanti akan digunakan pendekatan beda maju atau FTCS. Nanti rumusnya itu kayak gini di 2.6. Karena nanti kan tugas praktikumnya itu kan diberikan dua nilai kecepatan ya, ada yang minus, ada yang plus. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam programnya itu nilainya minus atau kurang dari 0, nanti dia akan dihitung menggunakan FTFS. Kalau nilai kecepatannya positif atau lebih dari 0, itu nanti akan digunakan pendekatannya beda mundur. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Misalnya nilai U-nya itu positif. Jadi dia
Jadi yang di sebelah kirinya itu pasti 0 sampai ke bawah. Ini dia nilainya kan ke sebelah kanan dia ngitungnya. Kalau U-nya itu negatif atau kurang dari 0, dengan menggunakan FTFS itu nilainya akan menuju ke sebelah kiri. Nah, kayak gini contohnya. Gimana, udah kebayang konsepnya? Berarti kan kalau yang untuk upstream ini nanti ada 2 looping sama dia pakai if else gitu ya? Ya, Programnya. nanti buatnya itu satu program aja, cuma nanti ada if-nya gitu. Kalian masukkan program if-nya, kalau misalnya dimasukkan nilai U-nya itu positif, nanti dia akan menuju ke rumus yang FTBS. Kalau nilai U-nya itu negatif, dia nanti akan masuk ke rumus FTFS, kayak gitu. Oke, Kalian terima kasih, bisa Kak. ini sih pelajari program-program yang udah dibuat sebelumnya. Kalau nggak ini mau tanya, tapi yang CTCS ya, Ya. saya masih pengen. Gimana? Jadi tuh flow-nya kan pertama kita FTCS dulu ya. Ya, Kalau di CTCS ya. Kemudian nanti ya. setelah ini di do lagi gitu, maksudnya dalam satu do. Di do atau Ya, bisa gitu. buat do yang FTCS dulu, habis Ya, itu terus buat undo. do yang CTCS. Ya. Enggak di undo. Oh, jadi dalam satu ini apa? Iya. Oh. Coba pilih Kak, kasih. Satu lagi Kak. Ya. Kalau CTCS ada syarat batas juga ya? Atau gimana? Ada. AD-nya itu minus kurang dari itu ya? Mm-mm. Kalian ikutin aja yang ada di modul ini, udah jelas sih sebenarnya. Oke, baik Kak, kasih. Yang pasti hasilnya itu nggak 0 semua ya. Kalau misalnya 0 semua itu artinya programnya masih salah atau nilainya ada yang none kayak gitu. Kalau hasilnya minus itu pasti ada hasilnya yang minus. Tapi kalau misalnya hasilnya 0 semua itu salah. Oh, ini ada nilai awal sama syarat batasnya. Masih sama sih sebenarnya kayak yang praktikum yang pertama, cuman tinggal tambahin aja rumusnya sama masukin nilai if aja sih. Sampai sini udah paham kan konsepnya? Nanti yang belum paham bisa tanya ke temannya yang paham. Sekarang untuk ngisi absen, coba kalian kerjakan diskritisasi lagi. Tapi kali ini diskritisasinya itu yang orde 2. Kalian diskritisasi ke dalam bentuk CTCS dan juga FTBS. Caranya sama, kalian tinggal foto aja, terus scan, nanti kirim ke link absennya. Saya tunggu sampai jam 11.30 lah. Setelah itu saya akan jelasin gimana skema praktikumnya. Kalian bisa screenshot dulu soalnya.
Sudah di screenshot kan ya? Sudah, Kak. Kak, ada teman-teman yang belum masuk, tolong di admit, Kak. Oke. Udah, coba kalian kerjakan dahulu. Kalau ada yang kurang ngerti, silakan ditanyakan. Link absennya sudah saya kirim ya di komentar.